sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita masing-masing punya satu kelemahan tertentu yang membuat kita gagal mengikut Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, firman Tuhan hari ini supaya menolong kita semua. Saya berharap, saya punya kerinduan bahwa semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini tidak ada yang gagal mengikut Tuhan di tengah jalan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Tolong kami untuk kami tahu hambatan apa yang potensial membuat kami dapat gagal mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Lukas 18 ayat 22-23. Lukas 18, 22-23. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Amin. Saudara sekalian, kalau orang itu masih muda dan sangat kaya, itu berarti apa? Hartanya dari mana? Warisan. Saudara sekalian,
warisan belum tentu uang, tetapi bermacam-macam warisan yang kita terima dari orang tua kita itu bisa menutup pintu kita untuk melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia mungkin berpikir begini, aduh, apa kata orang kalau saya kemudian menjual seluruh harta saya? Bagaimana teman-teman papa saya mendengar hal itu dan keluarga saya yang lain mendengar itu? Mungkin dia anak sulung, saudara sekalian. Bapak mereka mendengar, habislah saya, nanti dicerca dan mungkin juga dituntut oleh anggota keluarga saya. Itu yang membuat dia terhambat untuk mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh saudara sekalian, mari kita perhatikan hal ini baik-baik supaya kita jangan sampai terjebak dalam kasus yang sama. Yesus katakan apa? Masih tinggal satu hal lagi. Dan inilah biasanya satu hal itulah yang menjadi masalah besar dalam hidup kita. Nanti sebentar silakan saudara baca itu Lukas pasal 9 ya. Bagian-bagian terakhir. Ada satu orang dipanggil, Yesus panggil, ayo ikut saya, mari ikutlah aku, kata firman Tuhan. Dan kemudian dia katakan, maaf, ada banyak orang yang salah paham dengan firman Tuhan ini. Maaf, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Oh, kami yang sudah punya pengalaman, saya punya pengalaman 17 tahun mengajar sekolah tinggi teologi, itu ada anak-anak gadis yang sudah tua, agak tua. Dulu tidak ada orang melamar. Tapi begitu dia mau terpanggil jadi hamba Tuhan, langsung ada orang melamar dia untuk menikah. Ini bukan sekedar perumpamaan dari Tuhan Yesus, tidak. Persis dia mau ikut Yesus, bapaknya meninggal. Nah, mungkin anak ini anak sulung, ya, jadi dia harus pergi untuk menguburkan ayahnya. Ada begitu banyak saya mendapat contoh-contoh dalam pelayanan kami di mana orang kemudian terjebak, dia hamba Tuhan, harus menguburkan ayahnya dengan upacara adat misalnya, maka sampai di sana terjadilah masalah yang sangat berbahaya, di mana dia harus bicara dengan ayah yang sudah meninggal, di mana dia harus gunakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh digunakan oleh seorang hamba Tuhan, dan terbukti sesudah itu kemudian pelayanannya tenggelam. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk sampai benar-benar ke titik ini, sadar benar bahwa kita itu selalu ada satu penghambat potensial untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita menjadi murid Tuhan. Dan itulah yang kita harus ingat dan kenali betul kelemahan kita itu, ya, supaya kita jangan sampai terjebak dalam suatu kondisi di mana kita betul-betul gagal mengikut Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, apakah Yesus sengaja menjebak dia? Tidak, saudara sekalian. Memang ini yang harus diingat. Ya, ketika dia mendengar, apa kata Tuhan Yesus tadi di atas? Maksudnya ialah supaya orang ini selamat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada penghalang pada kekayaannya, hartanya, sehingga dia tidak bisa fokus pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengar baik saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan. Ya, dengar baik anggota jemaat kami. Ya, tolong saudara sekalian dengar ini. Ada yang memang tidak bisa beribadah karena pada hari Minggu itu apa? Banyak pelanggan yang datang. Oh, jangan, hati-hati saudara sekalian. Kenapa? Katanya mendengar hal itu, anak muda itu kemudian sedih dan pergi. Gagal mengikut Tuhan, gagal menjadi murid Tuhan. Karena apa? Roh
Mamon. Ya, kalau dia berani tadi bertindak, dia menjadi alat Tuhan. Gagal dia bertindak meninggalkan harta bendanya, maka kemudian apa? Dia juga gagal menjadi murid Tuhan. Perhatikan itu baik-baik saudara-saudara sekalian, sehingga kita tidak ada yang terjebak dalam satu saja lagi. Ini, ingat untuk kata-kata ini, satu saja lagi. Macam-macam masalahnya yang buat kita bisa gagal melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, supaya yang satu lagi yang menjadi penghambat kami pribadi lepas pribadi ini Tuhan, dapat Engkau angkat, dan tolong supaya kami lepas daripadanya dan dapat menjadi hamba Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan lempang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.